dengan Ungu dari MUFG Bank. Pak, saya diskusi tadi barusan bikin saya jadi bertanya hal yang paling basic sebenarnya, yang terkait sama organization stakeholder. Jadi kalau misalnya organization udah define gitu ya, stakeholdernya adalah udah menentukan gitu ya, udah punya gitu secara priority, kayak tadi misalnya stakeholder utamanya adalah customer, and then employee, and then investor gitu. Nah, we as an HR gitu, employee kan counterpart kita gitu ya, dan manajemen juga counterpart kita gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai HR tuh when we ask who is your stakeholder, in the end kita harus jawabnya ya stakeholder kita, main stakeholdernya tetap customer. No matter how policy yang HR bikin harus support gimana cara kita serve terbaik lah gitu buat customer. Atau sebenarnya kita ini counterpart kita paling dekat adalah employee gitu. Jadi our stakeholder is for us to balance serving the management and the employee. So jadi sebenarnya gimana Pak kalau dari point of view-nya Pak Hasan? Oke. Baik semua. Oke. Tadi again dulu ya, artinya setiap organisasi beda-beda ya, sangat tergantung dari culture si shareholdernya, kemudian juga orientasi dari company-nya. Kan ada yang organisasi yang sosial, dia orientasinya ataupun tadi stakeholder yang utamanya dia define beda gitu ya. Tapi yang umum terpakai tadi yang bicara yang HR-nya ya, yang HR-nya sendiri. Kalau buat kita tadi bahwa yang stakeholder utama kita adalah tadi employee. Buat kita employee, karena kita membalance antara kebutuhan employee dan company. Justru itu kita declare bahwa itu employee, karena kalau tidak tadi kita akan agak sulit ketika menentukan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan HR, karena di situ bisa agak timpang ataupun susah membalance ya. Tapi kita bilang bahwa itu employee, dan itu kenapa saya bisa berani bilang seperti itu, karena waktu saya menyampaikan itu pun mereka agree untuk itu, karena kamu adalah managing HR itu kan bagian dari bagaimana facilitating ataupun managing si employee itu sendiri ya. So dia customer utama kamu adalah employee. Tapi the way kamu membuat sebuah kebijakan atau prosedur harus di-align dengan ekspektasi daripada si ini sendiri. Kalau saya peer saya dulu gitu ya, artinya peer saya tuh CFO-nya ataupun tadi si bisnisnya itu perlu kita balance. Otherwise dia bilang tadi ekspektasi yang kamu buat ataupun yang kamu define itu ternyata ke depan nggak akan bisa jalan, karena tadi kalau misalkan kita membuat suatu CFO-nya nggak support kita gitu ya. Nah kemudian itu nggak bisa jalan gitu ya. Mungkin tadi kalau yang saya buat adalah bahwa kepentingan kulit, bahkan kita sering melakukan survei gitu ya. Survei dalam arti bahwa saya tahu apa sih yang di-expect oleh si employee saat ini gitu ya. Terus apa yang jadi priority dari si employee saat ini, itu kita lakukan agak berkala sebenarnya buat reference ya. Kita lakukan supaya ada trik juga gitu. Trikinya kenapa? Jadi ketika saya sampaikan bahwa ini berdasarkan survei kita bahwa employee itu mostly punya ekspektasi seperti ini gitu ya. Termasuk juga tadi kayak model kerja kita mau rubah kayak model ke fleksibel, saya totally nggak dapat gitu ya. Kenapa? Karena yang lain bilang, wah di tempat lain bisa, tempat saya nggak bisa, saya nggak mau gitu. Nah ini kan kuat-kuatan suara nih ya. Wah kita bawa ke HR Corp, oke fleksibel, yang lain nggak mau gitu ya. Itu bisa tidak terjadi. Tapi yang kita bilang bahwa based on data yang kita punya bahwa 63% dari employee itu punya ekspektasi bahwa model kerjanya dia lebih suka ke fleksibel berdasarkan kondisi saat ini, dan itu jadi reference buat ya ketika kita komunikasikan dengan mereka akhirnya bisa terima. Tapi kita bisa komunikasikan kalau yang seperti ini nggak bisa open langsung di board gitu ya. Saya ini dulu mesti kayak roadshow satu-satu dulu gitu ya. Roadshow satu-satu udah dapat akseptasi baru dibawa gitu. Jadi tinggal ngobrol gitu ya. Itu kan pola komunikasi, itu juga nggak salah gitu ya. Kadang-kadang kayak politis gitu ya kan. Ada sebagian orang lu mulainya kayak main office politicking nih, dia bilang part of lah ya. Artinya once kita mau masuk ya tadi
kita masuk satu-satu dan juga ini biar tahu juga sih ekspektasi mereka dengan kita buat ini, mereka punya constraints apa atau mereka punya benefit apa dari kita lakukan ini. Karena tadi setiap sebuah kebijakan ataupun sebuah sebuah model itu tentunya tidak semua orang bisa kita puaskan ya. Artinya bicara balance lah ya. Jangan berpikir bahwa semuanya bisa kita bikin dia satisfied dengan yang ada ya. Tapi itu the way kita mengidentifikasi customer. Kalau yang buat kita ya customer kita adalah siapa sih, employee gitu ya. Karena dia kan si employee yang nanti bisa bisa happy, bisa punya capability ataupun dia bisa bisa produktif. Kan ujungnya tadi saya bilang ujungnya dibawa ke HR. Kenapa dia nggak produktif? Developernya kurang gitu ya. Ataupun kenapa dia tidak punya capability karena developernya kurang, ataupun tadi kenapa orang kok turnovernya tinggi gitu ya. Ternyata market dari gaji yang ada tuh masih di bawah gitu ya, itu sehingga punya impact gitu ya. Itu yang segala satu bagian dari bagaimana kita mengidentify ataupun managing si stakeholder yang tadi saya sampaikan gitu ya.